Assalamualaikum students. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Hopefully you are fine. Saya berharap kalian akan baik-baik saja. Well students, last meeting we have learned about simple past tense, right? Ya, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang simple past tense. So I'm sure this new material you can learn it easily. Jadi saya yakin untuk materi baru kali ini, kalian akan bisa mempelajarinya dengan sangat mudah. So, today we are going to learn about recount text. Ya, hari ini kita akan belajar tentang recount text. So, what is the definition of recount text? Apa sih pengertian dari teks recount? Ya, recount text is a text which retells about the experience in the past. Jadi, teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita alami. Oke. What is the example? Apa sih contohnya yang pernah kita alami? Nah, contohnya your holiday, liburan kamu yang telah lalu, your vacation with your family, berlibur dengan keluarga. Kemudian unforgettable moment with your friends, ya, kisah-kisah yang tidak bisa kamu lupakan bersama dengan teman-teman kamu when you was child, ketika kamu masih kecil. So, recount text uses simple past tense. Jadi teks recount menggunakan pola kalimat simple past tense, ya kan? Makanya tadi saya bilang kalian pasti bisa mengerjakan teks ini dengan mudah karena kalian sudah menguasai tentang simple past tense. Oke, let's continue. Yuk kita lanjutkan. Recount text has three parts of general structures. Jadi teks recount ini memiliki 3 bagian struktur umumnya. Oke, there are orientations, events, and reorientations. Ya. Yaitu yang pertama adalah orientation, yang kedua events, yang ketiga adalah reorientation. So what is orientation? Orientation provides settings and participants. Ya. Jadi orientation ini menceritakan latar kejadian dan juga siapa saja para tokoh yang ada di dalam kisah yang akan kita ceritakan. And then the next yang lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang kedua yaitu events. Events itu adalah rangkaian kejadian atau the sequences, ya, rangkaian kejadian penting yang kita alami. Kemudian the third, yang ketiga adalah reorientation. Reorientation itu adalah the closure of the events. Ya, jadi penutup dari kejadian tersebut. Akhir cerita. Oke. So, kita menuju ke the example. Kita menuju ke teks contohnya ya, yang recount text. For example, the title is My Unforgettable Moment in Ayanas. Okay? My Unforgettable Moment in Ayanas. Jadi, saya ingin menceritakan tentang momen tak terlupakan di Ayanas. So, let's see the text. Yuk kita lihat teksnya. The first paragraph. I and my friends went to Ayanas, Gedong Songo, Central Java. We went there by bus. Ya, itu adalah paragraf pertama. Artinya yaitu, tahun lalu saya dan teman-teman saya pergi ke Ayanas, Gedong Songo, Jawa Tengah. Kami pergi ke sana naik bis. Jadi pada paragraf yang pertama ini disebut dengan orientation. Kenapa? Because in this part, karena pada bagian ini menyebutkan the setting and the participant. Karena menyebutkan setting dan partisipannya. Oke? Tentu saja di situ menggunakan pola kalimat simple past tense. Contohnya terdapat dalam kata went. Oke? So, the next paragraph. Yuk kita lihat ke paragraf selanjutnya.
We enjoyed beautiful views there. Kami menikmati banyak pemandangan indah di sana. We also took some Instagrammable photographs there. Kami juga berfoto keren di sana. Kemudian yuk kita lanjutkan lagi. After that, setelah itu, we went to Celosia Bandungan. Kami pergi menuju ke Celosia Bandungan. There, we enjoyed many beautiful flowers. Di sana kami menikmati indahnya bunga-bunga di sana. Ya. In this part, pada bagian kedua ini disebut dengan events. Kenapa events? Karena di situ merupakan the sequences, ya, what happened, apa saja yang terjadi di situ merupakan sebuah rangkaian dari berbagai macam kegiatan atau kejadian. Dari tadi yang pertama adalah ketika masih di Ayanas, menikmati pemandangan indah di sana, lalu berfoto di sana, lalu setelah itu pergi menuju ke Celosia Bandungan, di sana menikmati indahnya bunga-bunga. Oke? So, let's see the last part. Yuk kita ke bagian yang terakhir ya, yaitu reorientation. Di sini ada kalimat it was my unforgettable moments with my friends. Itu adalah momen yang tak terlupakan bersama dengan teman-teman saya. Jadi ini disebut sebagai reorientation, yaitu bagian closing, ya, bagian penutup. Oke? Tentu saja di situ menggunakan kata was yang merupakan salah satu simple past tense. Terbukti di sini menggunakan simple past tense. So it's easy to learn about recontext, ya. Jadi ternyata mempelajari recontext ini sangatlah mudah. Oke? So thanks for watching. Wassalamualaikum and see you next time.